Right of it. Can do this job. Had some sort of thing on him, like under control. I need you to step out of the car, sir. Every more gun. You can't help but compare yourself against the old. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria culun yang ditangkap oleh polisi setempat. Sesampainya di kantor, terlihat polisi tersebut sedang menelpon atasannya kalau dia telah menangkap seseorang yang sangat mencurigakan di kota tersebut, yang membawa senjata rakitan berbentuk tabung oksigen. Akan tetapi, di belakang polisi itu, si polisi tidak menyadari kalau borgol dari si pria misterius itu sudah berpindah dari posisi belakang ke posisi depan. Hingga inilah yang dilakukan oleh si pria culun itu. Control. Diketahui kalau si pria culun ini ternyata adalah seorang psikopat berdarah dingin, berbahaya yang sekaligus berprofesi sebagai pembunuh bayaran, yang tak segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalan prinsipnya. Si pria culun itu bernama Anton. Setelah menghabisi polisi itu di kantor, lalu Anton kemudian kabur menggunakan mobil polisi itu, hingga sampailah dia di tengah perjalanan, yang terlihat menghentikan pengemudi yang lain. Entah karena gabut atau apa, Anton kemudian tanpa ampun menghabisi si pria itu menggunakan tabung rakitannya. What's this about? Step out of the car, please, sir. I need you to step out of the car, sir. Would you hold still, please, sir? Di waktu yang sama, kini kita berpindah pada seorang pria yang terlihat sedang memburu rusa. Dia bernama Moss. Diketahui kalau si Moss ini adalah seorang pensiunan tentara yang dulu pernah bertugas di Vietnam. Dan dari kejauhan, Moss melihat seorang anjing yang terluka dan seperti meminta pertolongan. Setelah mengikutinya, tanpa ia duga di sana ternyata Moss menemukan 5 mobil dan beberapa orang yang telah tewas. Saat membuka salah satu mobil, rupanya Moss menemukan seseorang yang masih selamat namun dalam kondisi yang sudah sekarat. Tapi bukannya menolong, Moss di sini malah mengambil senjata milik si pria itu. Bukan hanya itu saja, tanpa diduga, Moss juga menemukan tumpukan narkoboy yang masih utuh dan sudah siap kirim. Lalu Moss juga menemukan seorang pria yang telah tewas dalam kondisi duduk di bawah pohon. Entah mimpi apa semalam, di samping pria itu terdapat sebuah koper yang ternyata berisi tumpukan uang yang sangat banyak. Moss menduga kalau orang-orang yang ada di sini sedang melakukan transaksi narkoboy, lalu terjadi baku hantam di sini. Seperti mendapatkan sebuah harta karun setelah capeknya berburu, tanpa pikir panjang ia langsung membawa koper yang berisi tumpukan uang itu dan segera pergi dari sana. Sesampainya di rumah, istrinya Moss yang bernama Joanna melihat koper yang dibawa oleh suaminya dan menanyakan apa isi di dalamnya. Namun di sini Moss hanya diam saja tanpa menjelaskan apapun. Singkat cerita, di malam harinya Moss tidak bisa tidur karena telah membayangkan kejadian tadi siang. Kemudian karena merasa kasihan dengan orang-orang yang sekarat tadi, di sini Moss berniat kembali ke sana dan memberikan air untuk mereka semua. Setibanya di sana, ketika Moss ingin memberikan air untuk pria itu, sayangnya pria itu sudah meninggal karena kehabisan banyak darah. Tidak lama kemudian, terlihat dari kejauhan ada sebuah mobil yang menuju ke sini. Menyadari situasi ini akan sangat berbahaya untuknya, Moss langsung bergegas pergi dari sana. Lalu ketika sampai di rumah, Moss yang dalam kondisi terkena luka tembak menyadari kalau orang-orang tadi pasti ingin mengambil koper uang yang ia bawa tadi.
Dan pasti itu dapat membahayakan keselamatan istrinya dan juga semua keluarganya. Moss kemudian menyarankan Joanna untuk segera pindah ke rumah ibunya untuk sementara waktu sampai situasi benar-benar aman. Not with you. You stay with us. Opens 9 hours from now. Someone's gonna be calling in up here. But for how long do we have to? Baby. Kini kita kembali ke TKP. Di sini kita diperlihatkan dengan Anton yang mendapatkan misi barunya untuk memburu dan membunuh orang yang sudah berani mengambil uang hasil transaksi narkoba tersebut. Karena sudah menjadi keahliannya, tanpa waktu yang lama Anton berhasil menemukan plat mobil milik Moss yang tertinggal di sana dan menyimpulkan pasti orang yang mengambil koper tersebut adalah si pemilik mobil itu. Kemudian si mafia itu memberikan alat pelacak kepada Anton agar Anton lebih mudah mencari koper itu. Dikarenakan uang misi Anton lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah uang di dalam koper tersebut, ditambah Anton kini sudah mendapatkan alat pelacaknya. Dengan liciknya Anton langsung membunuh si kedua mafia ini tanpa ampun agar bisa mendapatkan koper itu sepenuhnya. You getting anything on this? No. Dan di keesokan harinya, terlihat dua orang polisi berkuda yang sedang berpatroli. Mereka bernama Bejo dan juga Paijo. Di tengah patroli, mereka berdua dikejutkan dengan banyaknya mobil dan juga mayat berserakan di sana. Kemudian di salah satu bak mobil, ia berhasil menemukan bercak-bercak narkoboy. Paijo menduga narkoboy itu berjenis marijuana, yang merupakan narkoboy yang sangat berbahaya yang berasal dari Meksiko. Di sana juga Paijo dan juga Bejo menemukan mobil Moss yang tertinggal di TKP kejadian. Di sisi lain terlihat Anton yang sudah menemukan kediaman Moss. Karena tidak ada respon, Anton pun menjebol pintu menggunakan senjata andalannya. Karena di dalam rumah sudah tidak ada siapa-siapa, Anton di sini terlihat nyantai sebentar dengan meminum sebotol susu di rumah Moss sebelum dia pergi dari sana. Tak lama kemudian Bejo dan juga Paijo pun sampai ke rumah Moss untuk bertanya mengenai tempat kejadian yang mereka temukan sebelumnya. Tapi di dalam mereka berdua juga tidak menemukan siapa-siapa. Di sana mereka hanya menemukan sebuah lubang kunci yang sudah dijebol dan juga sebotol susu di atas meja. Berdasarkan pengamatan Paijo, di sini Paijo curiga kalau Moss juga sedang diburu oleh seseorang. Sementara di sini terlihat Moss yang sedang menyewa sebuah motel untuk tempat persembunyiannya. Di motel itu, lebih tepatnya di ventilasi udara, Moss menyimpan koper yang berisi uang tersebut ke dalam ventilasi itu. Yang setelahnya ia keluar sebentar untuk membeli perlengkapan guna menjaga diri. Just what? Well, that's all I wear. Singkat cerita, setelah kembali ke motel, di malam itu dia mencurigai sebuah mobil yang terparkir di dekat kamarnya. Karena tak mau mengambil resiko, lalu Moss memilih untuk mencari motel yang baru. Kemudian di tempat yang baru, terlihat Moss yang langsung menyiapkan persenjataan guna berjaga-jaga. Dan di keesokan harinya, Moss kembali ke motel pertamanya. Di situ dia meminta kepada pemilik motel tersebut untuk memberikan tempat yang bersebelahan dengan kamar yang dia pesan sebelumnya. Lalu di kamar barunya, Moss langsung merakit ganggang dari gantungan baju yang difungsikan untuk mengambil koper tersebut. Karena kebetulan ventilasi di kamar sebelumnya saling terhubung dengan ventilasi sebelahnya yang saat ini ditempati. Kini kita berpindah kepada Anton. Setelah berkeliling mencari-cari, akhirnya Anton berhasil menemukan lokasi keberadaan koper tersebut menggunakan alat pelacaknya. Rupanya tanpa diduga, bos mafia yang merupakan pemilik koper itu juga merekrut pembunuh bayaran selain Anton, guna memburu koper tersebut. Dari sini Anton dengan dingin menghabisi pembunuh bayaran itu. No me mates.
Setelah mencari-cari ke semua sudut ruangan, Anton tetap saja tidak menemukan koper itu. Dan kemudian dengan keahliannya sebagai pembunuh bayaran yang sangat profesional, Anton dengan mudah menemukan di mana koper itu disembunyikan. Tapi yang sudah kita ketahui, kalau koper itu sudah ditarik oleh Moss ke dalam kamar sebelah. Dan dengan cepat, Moss sudah pergi dari motel itu dengan koper yang sudah dia bawa. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan dua orang yang saling bertemu di sebuah gedung. Di sini kita bisa tahu kalau orang ini adalah bos mafia tersebut yang merupakan pemilik dari koper itu. Orang itu bernama Pablo dan lawan bicaranya bernama Marco, yang merupakan pembunuh bayaran yang baru saja disewa oleh Pablo guna menghabisi Anton karena dia telah melanggar kesepakatan dan sekaligus menghabisi para anak buahnya. Bubonic plague. He's bad enough you Life? Haven't you, Mr. Wells? stolen from the street. And we'll look into it. Kini kita beralih kepada Moss yang terus berpindah-pindah ke motel yang baru guna menghindari kejaran Anton dan terlihat menuju motel yang baru. Di kamar itu, Anton terus berpikir gimana caranya si para pembunuh bayaran itu terus saja menemukan keberadaannya. Lalu Moss yang curiga langsung membuka kembali si kopernya. Dan benar saja, tepat seperti curiganya, rupanya di dalam koper itu terdapat alat pelacak yang sengaja diselipkan di tumpukan uang tersebut. Dan tiba-tiba, saat posisinya semakin sempit, di sini mau nggak mau Moss harus menghadapi keganasan Anton sendirian. Tentu tidak semudah itu untuk membunuh psikopat berdarah dingin ini. Don't worry, I ain't gonna hurt you. Setelah terjadi baku tembak, Moss melihat bercak darah yang menetes di jalan, yang kemungkinan besar tembakannya tadi berhasil mengenai Anton. Karena merasa lelah dengan teror yang terus menghampirinya, Moss yang di tengah frustasi langsung membuang koper itu di pinggir sungai. Lalu di dalam kondisi yang sangat lemas, di malam itu Moss mulai berjalan menuju perbatasan Meksiko. Dan di keesokan harinya, Moss terbangun dari pingsannya. Ia terbangun karena ia dihampiri oleh pengamen jalanan Meksiko. Sementara itu, di waktu yang sama, Anton terlihat berniat masuk ke dalam sebuah apotek guna mengobati luka tembak yang dia dapat semalam. Akan tetapi di sini Anton tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli obat. Kemudian muncul ide gila di dalam kepalanya, yaitu dia berencana akan meledakkan mobil di samping apotek untuk mengalihkan perhatian semua orang. Di saat semua orang panik karena ledakan itu, Anton memanfaatkan momen itu guna mengambil obat yang dibutuhkan. Singkat cerita, kita kembali kepada Moss yang terlihat sudah berada di dalam rumah sakit karena bantuan si pengamen jalanan itu. Ketika tersadar, tiba-tiba sudah ada Marco yang berada di sampingnya, yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang disewa Pablo guna menghabisi Anton. Rupanya tujuan Marco di sana bukan untuk membunuh Moss. Dia hanya ingin mengetahui di mana koper itu berada. Dari sini kita bisa tahu kalau Marco adalah seorang pembunuh bayaran yang cukup manusiawi jika dibandingkan dengan Anton, seorang psikopat berdarah dingin itu. Lalu di sini Moss menjawab
kalau semua uang itu sudah dia habiskan dengan bersenang-senang. Tapi di sini Marco tidak percaya. Dia tahu kalau sebenarnya Moss ini sedang berbohong. Tidak mungkin Moss bersenang-senang sedangkan psikopat pembunuh seperti Anton sedang memburunya. Say he doesn't have a sense of you don't understand. Lalu di akhir pertemuan mereka, di sini Marco memberikan kartu namanya. Jika saja nanti Moss mau berubah pikiran dan mau memberitahu di mana keberadaan koper itu. Di sini juga Marco memberitahu kalau Anton ini orangnya sangat berbeda daripada manusia pada umumnya. Dia sangat tenang, akan tetapi dia juga sangat sadis, berdarah dingin, dan tidak sedikit pun mempunyai rasa empati. Bahkan jika dia sudah memiliki target, maka dia tidak lagi bisa diajak kompromi. Pilihannya hanya satu, Anton yang akan mati atau targetnya yang akan mati. Biarpun nanti Moss memberikan koper itu secara baik-baik kepada Anton, Anton akan tetap membunuhnya. Karena dia adalah pribadi yang sangat berpegang teguh pada prinsipnya, yang lebih daripada uang, narkoboy, dan lain-lain. Lalu scene pun berganti dengan memperlihatkan Joanna yang sedang menemui Pak Ijo. Tujuan Pak Ijo menemui Joanna adalah ingin mengetahui keberadaan Moss sekarang. Tapi di sini Joanna ingin menutupi keberadaan suaminya sekarang karena ia sudah berjanji kepada suaminya untuk tidak memberitahu keberadaan Moss suaminya, bahkan kepada seorang polisi seperti Pak Ijo ini. Lalu Pak Ijo menjelaskan, ia menanyakan keberadaan Moss semata-mata ingin melindungi Moss, yang dikarenakan dia diburu oleh bos mafia dan seorang pembunuh bayaran yang mematikan. Dan sangat kecil kemungkinan Moss bisa selamat dari kejaran orang-orang itu tanpa pelindungan dari pihak kepolisian. Tujuan ia membawa Joanna ke sini untuk melindungi suaminya dari kejaran Anton, yang merupakan psikopat mematikan yang paling dicari. He won't neither. He never had. Slaughter bees, hit him right there with a maul. His gun there, shoot the damn thing in the head, but with all his... Lalu kita kembali kepada Marco, yang baru saja tiba di hotel tempat ia menginap. Tanpa Marco sadari, rupanya Anton sudah berada di belakang Marco, dan malah di sini terlihat Marco lah yang diburu oleh Anton. Dan tanpa basa-basi, Anton langsung mengajak Marco ke kamarnya. Let's go to your room. Saat di kamar, Marco terlihat bernegosiasi dengan Anton untuk tidak membunuhnya, dengan menawarkan semua uang yang dia miliki. Dan uang itu lebih banyak jika dibandingkan dengan isi uang di kopernya tersebut. Di sini sebenarnya Marco tahu siapa sebenarnya orang yang saat ini dia hadapi. Namun ia tetap berusaha bernegosiasi. Bisa jadi Anton berubah pikiran. Namun tentu saja Anton tidak tergiur sama sekali dengan tawaran Marco. Di sini dia hanya kesal karena Marco telah berani-beraninya mengusiknya dan berniat membunuhnya. I could just go home. You would have it with you. I could find it. There's 14 grand in it. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba suara bel telepon milik Marco berbunyi. Dan tiba-tiba rupanya telepon itu berasal dari Moss. Di sini Anton pun mengajak Moss untuk bertemu guna menyerahkan koper miliknya. Kalau tidak, Anton mengancam akan menghabisi Joanna istrinya. Dan rupanya Anton mengetahui posisi Moss saat ini, yang kini sedang berada di rumah sakit. Di situ Anton pun memberikan penawaran terbaik kepada Moss. Dengan menyerahkan koper itu, maka Anton tidak akan menghabisi Joanna. Tapi di sini Anton akan tetap membunuh Moss. Tapi di sini Moss malah menantang Anton untuk segera mencari keberadaannya. Dan setelah menghabisi Marco, Anton pun berniat menemui Pablo si bos mafia. Dikarenakan Pablo sudah berani-beraninya menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Ia pun tak segan menghabisi sang bos mafia itu di markasnya sendiri. Do you see me? Sementara itu kita bergeser kepada Joanna yang memiliki firasat buruk yang akan menimpa suaminya.
ia langsung menelpon Pak Ijo untuk memberitahu di mana posisi Moss suaminya saat ini. Kita beralih kepada Moss, yang kini sudah berada di motel barunya di daerah Texas. Kebetulan juga di sana dia sudah membuat janji dengan istrinya untuk bertemu di motel itu. Lalu ketika Pak Ijo menuju ke motel itu untuk menemui Moss, saat sampai di sana ternyata sudah banyak sekali mayat yang bergeletakan di motel itu. Firasat Joanna mengenai suaminya ternyata benar. Pak Ijo telat untuk menemui Moss yang sudah tewas tertembak karena ulah psikopat Anton. Dan di keesokan malamnya, Pak Ijo yang kurang puas kemudian sendiri kembali menuju TKP guna penyelidikan yang lebih mendalam. Saat ingin masuk, Pak Ijo menyadari kalau pintu rumah itu sudah dijebol, yang polanya sama persis di banyak tempat pembunuhan lainnya. Tanpa diduga ternyata Anton juga berada di motel itu dan terlihat sedang bersembunyi. Tentu saja ia datang untuk mencari koper tersebut. Lalu di saat Pak Ijo berada di dalam, ia termenung dan merasa kebingungan dengan kasus yang sedang dia dalami saat ini. Saat itu Pak Ijo melihat ventilasi udara yang sudah dijebol. Tapi beruntungnya Pak Ijo tidak menyadari keberadaan Anton saat itu, yang artinya Pak Ijo selamat dari keganasan Anton. Di keesokan paginya kita beralih kepada Joanna yang sudah tiba di rumahnya. Dalam kondisi berduka, betapa terkejutnya ia ketika melihat di dalam rumahnya muncul seorang psikopat berdarah dingin yang sudah menunggu keberadaannya di rumahnya. Di situ Joanna memohon agar Anton tidak membunuhnya, karena Joanna sudah tidak memiliki uang lagi. Ya, yang kita ketahui ya, kalau Anton ini bukanlah psikopat pada umumnya, yang selalu meninggalkan prinsip jika berurusan dengan uang. Anton adalah seorang psikopat yang berpegang teguh pada prinsipnya. Anton kemudian berkata, sebelumnya dia sudah berjanji kepada Moss akan membunuh Joanna jika tidak menuruti tawaran darinya. Dia juga mengatakan kalau sebenarnya Moss punya kesempatan untuk menyelamatkan Joanna. Tapi sayangnya Moss tidak mau menerima tawaran itu. Lalu di sini Anton kembali memiliki tawaran kepada Joanna dengan memilih sisi koin yang sudah dia lempar. Jika Joanna benar, maka Anton tidak akan menghabisinya. Akan tetapi, Joanna menolak tawaran dari Anton dan tidak mau memilih. Di sini Joanna mengatakan, bukan koin yang memutuskan semua itu, tapi di sini Anton sendirilah yang bisa memilihnya. They say you don't have to do this. Crazy when I saw you sitting there. Ain't gonna call it. Well, I got here the same way the coin did. Lalu entah bagaimana, terlihat Anton yang keluar dari rumah Joanna. Di film ini tidak diketahui nasib Joanna saat ini. Apakah ia telah tewas di tangan Anton atau membiarkan Joanna tetap hidup? Tapi ya kalau menurut Mimin ya, dia pasti sudah tewas di tangan Anton karena dia telah menolak tawarannya. Lalu ketika di perjalanan, Anton yang sedang fokus mengendarai mobil, ia melihat kalau di belakangnya ada dua bocil yang sedang bersepeda. Dan inilah yang terjadi pada Anton. Di ending film dalam kondisi seperti ini, yang mengherankan setelah kecelakaan, Anton masih tetap santai. Dan tetap dengan ekspresinya yang dingin, dia masih berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Walaupun tulang tangan dan juga kakinya sudah patah. Dan film pun tamat.